Jakarta, tengah malam. Kota ini nggak pernah benar-benar tidur. Tapi ada jam-jam di mana semuanya terasa hening. Seperti tak ada manusia yang tinggal di sini. Dan kota hanya jadi bayangan gelap yang bernafas pelan. Lampu jalan nyala redup, angin malam menyusup dari ganggang kecil. Tak ada tawa, tak ada klakson, hanya suara langkah kaki dan detak jantungmu sendiri. Dalam jam-jam itu, terkadang muncul sesuatu yang seharusnya tidak ada. Taksi itu, misalnya, warnanya kuning pudar, badannya tua dan berkarat. Platnya tidak bisa kau temukan di catatan kepolisian manapun, tapi dia tetap muncul di jam-jam sepi, di tempat-tempat gelap, menjemput penumpang yang kelelahan, sendirian, dan terburu pulang. Penumpang seperti aku. Namaku Benny, 25 tahun. Baru 2 bulan pindah ke Jakarta. Aku pikir aku hanya akan naik taksi. Tapi malam itu aku naik sesuatu yang lain. Hari itu kerjaan numpuk, lembur sampai jam 12 malam. Kantor udah kayak kuburan gelap, kosong. Cuma aku dan satpam yang masih melek. Aku keluar gedung. Bahkan angkot pun udah nggak lewat. Aku buka HP, nyoba pesan ojek online. Tapi sinyal kayak ditelan bumi. Muter terus. Muter. Udah mulai panik. Kalau jalan kaki, jaraknya jauh. Nggak aman juga. Lalu, sebuah mobil berhenti di depan trotoar. Taksi tua, kuning, kusam. Ada suara gesekan saat remnya berhenti. Aku ragu, tapi jujur, malam itu aku terlalu capek buat mikir jernih. Kaca depannya diturunkan sedikit. Suara serak keluar dari dalam. Mau kemana, Mas? Aku nggak lihat wajahnya jelas. Hanya siluet dengan topi sopir lusuh dan mata yang tersembunyi di balik bayangan. Cempaka putih, Pak. Dia angguk pelan. Bau joknya kayak karpet lembab. AC-nya mati. Hening banget. Sampai suara napasku sendiri kayak menggema. Tapi ya, saat itu aku cuma ingin sampai rumah. Aku sama sekali nggak tahu kalau aku baru saja masuk ke taksi terakhir dalam hidupku. Mobil melaju pelan. Tidak terburu-buru. Awalnya biasa aja. Jalanan ibu kota di malam hari. Sepi. Lampu jalan berkelip sesekali. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Pertama, spionnya retak. Tapi dia tetap ngaca pakai itu. Kedua, plat nomornya. Aku baru sadar saat kami melewati lampu merah. Platnya bukan besi. Itu selembar kertas. Angkanya seperti ditulis pakai spidol permanen. Aku cek GPS di HP. Titikku berhenti. Seolah-olah mobil ini tidak berjalan. Aku buka jendela. Angin masuk, tapi aromanya aneh. Bukan bau kota, tapi bau tanah basah. Bau kembang, bau dupa. Taksi ini bukan dari sini. Supirnya tetap diam, fokus ke jalan. Tapi kadang bibirnya
komat kamit, seperti membaca sesuatu atau berbicara dengan sesuatu. Lalu dia mendadak tanya, "Pulang malam gak takut ya, Mas?" Suaranya berat, kayak suara orang dari dalam peti. "Ya, udah biasa, Pak." Dia ketawa pelan. Bukan ketawa orang tua, tapi ketawa yang tidak punya jiwa. Di luar, jalanan mulai gelap. Bukan hanya karena malam, tapi karena kami masuk ke daerah yang sama sekali tidak pernah kulihat sebelumnya. Mobil itu seolah melaju tanpa tujuan, tanpa arah. "Pak, ini jalan ke rumah saya." Tanyaku, ragu. Supir itu nggak menjawab. Dia hanya menggeleng pelan. Matanya tetap tertuju ke jalan. "Pak, kenapa jalan ini berbeda?" Hening. Tak ada jawaban. Aku mulai merinding. GPS di HP-ku tetap ngehang. Kemana aku sedang dibawa? "Pak, saya nggak merasa aman. Bisa turunkan saya?" Tapi dia nggak jawab. Aku coba memeriksa kaca spion lagi. Matanya kosong. Tak ada ekspresi sama sekali. Kulitnya pucat. Sangat pucat. Seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Tangannya yang menggenggam setir terlalu kaku. Seperti dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tangan kiri yang tadinya berada di atas setir mulai bergoyang pelan. Menurutku, itu bukan karena dia lelah. Itu lebih seperti sebuah gerakan otomatis. Dan kemudian, dia mulai berbicara. Mereka sedang menunggu di sana. Suaranya begitu pelan, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya, bingung. Bertanya-tanya apa maksudnya. Tapi dia hanya diam setelah itu. Siapa? Tanyaku dengan nada setengah berbisik. Mereka yang datang setelah malam. Suaranya semakin serak. Aku berusaha mengalihkan pikiran. Aku tak bisa terjebak dalam permainan ini. Tapi semakin lama, aku semakin merasa terperangkap. Setiap detik yang berlalu semakin membuat suasana mencekam. Aku mulai merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa kuakhiri. Tiba-tiba, aku merasa perlu melihat wajahnya lagi. "Pak, ada apa?" Tanyaku. Suara agak gemetar. Saat aku mengintip lewat kaca spion, aku merasa ada yang aneh. Matanya tidak bergerak, tidak berkedip, seperti kosong. Kulitnya pucat, sangat pucat, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Tangannya yang menggenggam setir terlalu kaku, seperti dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tangan itu yang tadi bergoyang, kini bergerak lebih cepat, seperti ingin mencaplok sesuatu. Dan saat aku kembali melihat wajahnya, tidak ada wajah lagi. Hanya rongga kosong, di mana matanya harusnya berada, hitam, pekat, dan mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia pada umumnya. Aku berteriak. Aku berusaha membuka pintu, berlari keluar, tapi semuanya terasa seperti mimpi. "Pak, buka pintunya. Saya mau keluar." Tangan itu meraih setir, semakin erat, semakin menggenggam. Di luar, semakin gelap. Aku mulai merasa terjebak di antara dimensi yang tidak aku mengerti. Aku seperti terlempar ke dunia lain, dunia yang tidak ada jalan keluar. Kami masuk ke sebuah terowongan gelap, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang mencekam. Terowongan itu terasa semakin sempit, dan suara mobil seperti tenggelam ke dalam tanah. Dinding-dinding terowongan ini dipenuhi tangan yang muncul dari sela-sela dinding.
Tangan-tangan pucat dan kurus bergerak keluar, meraih, meraba, seolah menginginkan sesuatu. Apa ini, Pak? Aku hampir menangis. Supir itu tetap diam. Hanya ada suara tawa pelan yang datang entah dari mana. Aku melihat keluar dan aku melihat bayangan tubuh-tubuh yang melintas. Mereka tidak berjalan, mereka terbang. Aku semakin panik. Ini bukan dunia nyata, kan? Ini bukan dunia manusia. Tangan-tangan itu semakin mendekat. Aku bisa merasakannya, seperti mencengkram jantungku, menarikku lebih dalam. Terowongan itu semakin sempit. Aku mulai merasa sulit bernafas. Radio di taksi itu tiba-tiba menyala. Suara itu mengerikan. Telah hilang seorang pria bernama Benny. Terakhir terlihat naik taksi kuning tua di daerah Sudirman. Aku terdiam, mataku membelalak. Itu suaraku, itu namaku. Polisi meminta bantuan warga untuk menemukan Benny. Diduga ia hilang dalam perjalanan taksi kuning berhantu. Aku tidak bisa bernafas. Apa yang terjadi? Apakah aku sudah mati? Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tak keluar. Aku merasa tubuhku menjadi ringan, terangkat. Ini bukan dunia yang aku kenal. Aku semakin merasakan tubuhku menghilang. Saat aku terbangun, aku tidak lagi berada di kursi belakang. Aku ada di depan, di kursi supir. Tanganku menggenggam setir. Aku mengenakan seragam sopir taksi kuning tua itu. Aku sudah menjadi bagian dari taksi itu. Dan di kaca spion, aku melihat diriku sendiri. Senyumanku terlalu lebar, mataku kosong. Di depan ada wanita berdiri. Ia melambai. Malam ini giliranmu.